Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardian Saliza dengan NIM 200204501006. Mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Andes Alimuddin Esmiru MPD dengan prodi Pendidikan Teknik Elektro. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah perbedaan dari filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi pertama ini adalah pengertian filsafat, bahwa filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah yang bertujuan untuk menjawab problem dari yang terjadi. Filsafat ini berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi adapun yang dimaksud dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini adalah merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Jadi, adapun filsafat ontologi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Jadi ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi filsafat ontologi ini dapat kita artikan yaitu hakikat filsafat atau hakikat ilmu yang mempelajari hal yang mendalam, yang membahas keberadaan atau hakikat dari suatu objek. Jadi adapun contoh dari filsafat ontologi ini, kita dapat menggunakan realitas tentang meja. Jadi realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja, berapapun ukurannya, warnanya, dan lain-lain, tetap benda tersebut adalah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Oke. Adapun aliran dari filsafat ontologi ini, yang pertama ada monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnosticisme. Oke, selanjutnya adalah filsafat epistemologi. Jadi kata epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi filsafat epistemologi ini dapat diartikan bahwa filsafat yang membahas pengetahuan dari asal kemularan objek yang didapat dari akal ataupun panca indera. Oke, adapun contoh dari filsafat epistemologi ini, kita dapat mencontohkannya yaitu kursi. Jadi pertanyaannya, bagaimana bisa kita tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa benda itu adalah kursi? Jadi awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu akal kita melakukan analisa, dan kemudian akal kita ini mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu, pengetahuan yang membahas tentang kursi itu. Adapun aliran dari filsafat epistemologi ini, yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, ketiga kritisisme, keempat fenomenologi, dan kelima positivisme. Ya, selanjutnya adalah filsafat aksiologi. Jadi aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Jadi aksio itu artinya pantas atau layak, sedangkan logos yang punya arti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai ilmu. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Jadi filsafat aksiologi ini kita dapat artikan bahwa filsafat
yang mengenai apa tujuan setiap manusia dalam menggunakan ilmu yang dimiliki atau memanfaatkannya secara sadar. Jadi contoh dari filsafat ini yaitu, karena aksiologi ini adalah filsafat yang membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan. Jadi contohnya ini kita dapat kaitkan dengan contoh sebelumnya, yaitu meja dan kursi. Yaitu meja dan kursi kita bisa kaitkan, apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di kehidupan sehari-hari kita. Yaitu itu adalah contoh dari filsafat aksiologi. Adapun aliran filsafat aksiologi, yang pertama itu adalah aliran empirisme, yang kedua aliran hedonisme, dan ketiga aliran praktisisme. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dari ketiga filsafat ini adalah memiliki arti yang berbeda, tapi ketiganya ini sebenarnya saling terkait satu sama lain. Jadi kesimpulannya dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini yaitu menelaah suatu pengetahuan, kemudian bagaimana cara atau metode dalam memperoleh pengetahuan itu dan memanfaatkan pengetahuan tersebut. Ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.